Pak Bambang, saya akan bertanya, sejauh mana Bapak menjadi relawan Jokowi dari mulai awal sampai saat ini? Kalau relawan, sebagai relawan sedih dukanya banyak, Pak. Banyak sekali. 2014, 2019 itu yang paling parah itu 2019. Itu Pak ya. 2019 kita ada lebih kurang 100 lebih kita buat acara Kegiatan itu, Pak, ya? kegiatan bakti sosial ya, senam, bagi sembako, berobat gratis ya. Jadi kita juga saat itu tidak pernah kenal siang, nggak pernah kenal malam ya. Jadi hampir 24 jam Pak ya? Bisa jadi gitu Pak. Sebagai Ya. relawan ya? Karena dulu kita kan dari TKN juga baju dibatasin Pak dulu. Sementara kegiatan kita seperti itu banyaknya. Bisa dicek ya. Kedua, kita terpaksa dulu sampai hampir 700 juta Pak. Kita beli baju lagi dari Bandung. Artinya selain tenaga, Bapak juga mengeluarkan secara finansial. Oh cukup banyak Pak. Cukup banyak, luar biasa. Itulah kita melintasinya kepada Pak Jokowi. Ya, kita itu senang ya dengan Pak Jokowi saat itu. Nah, kebetulan kita juga sebagai relawan, mohon maaf Pak ya, gak ada kita dikasih apa-apa juga yang dijanji-janjikan begini begitu. Artinya begini. Bapak tulus sebagai relawan memang ikhlas untuk ya. Jadi yang mana tadi itu yang sudah kita berbuat beliau, ya sudahlah kita ikhlas saja ya. Nah, anggota-anggota kita juga di bawah juga dulu sebenarnya sih banyak yang mau teriak ya. Ada beberapa anggota Pak kira-kira yang saat ini Bapak pegang? Saat itu Pak anggota kita ribuan Pak. Yang di beberapa provinsi itu Pak, saat itu Pak? Kalau kita dulu pegang Sumatera Utara Pak. Jadi saat itu kita di Sumatera Utara aja. Nah, kebetulan saya sekjennya saat itu Pak. Izin Pak, Bapak ini dengan nama relawannya relawan apa ini? Nggak perlu saya kasih tahu lah relawan. Oh gitu Pak ya? Oke, ya. siap. Karena juga relawannya sekarang sudah kategori izinnya sudah mati dan backgroundnya juga sudah nggak jadi presiden lagi, kayak gitu ya. Kan gitu. Suka dan duka Pak semenjak Bapak menjadi relawan Jokowi, bagaimana Pak? Suka dan dukanya, kalau dukanya itu kita selalu ribut kadang sama anak-anak sama istri Pak. Kok gitu Pak? Kenapa itu Pak? Nah, kita nggak pernah pulang Pak. Di mobil kita itu dulu selalu ada baju, ada semua APK. Artinya Bapak siap udah menjadi satu konsekuensi Bapak sebagai relawan. Iya, ya Pak ya? karena kan dulu jatah, kadang-kadang malam minggu, hari minggu itu kan jatah anak-anak Pak. Jatah untuk Saya ngajak makan, saya bawa jalan-jalan. Jadi selama berapa bulan tempo hari, kami curi setat Pak. Jujur saya curi setat dulu. Belum masa kampanye pun kami udah setat kampanye. Ya. Bahkan anak saya yang dokter yang paling tua, saya libatkan tuh Pak. Kami buat berobat gratis berapa titik. Iya. Teman-teman anak saya yang dokter juga ikut gabung di situ, berobat mata, periksa tesis macam segala dulu. Ya. Jadi yang namanya gerak jalan, senam sehat, sembako murah, bajar sembako, ya itu lebih banyak uang pribadi saya Pak. Miliaran uang saya habis saat itu Pak. Artinya pengorbanan secara tenaga, finansial. Ya, kita beli baju aja Pak di Bandung saat itu, kalau nggak salah totalnya ada 3 kali kita pesan 700 juta ada. Pak, adakah kebanggaan Bapak ketika Bapak menjadi relawan Jokowi bisa mengantarkan Jokowi menjadi presiden Pak? Ada Pak. Gimana kebanggaannya, seperti apa? Kebanggaannya kita itu udah banyak berkorban, waktu, tenaga, uang. Beliau duduk gitu loh Pak. Ya, kita senang gitu melihat. Nggak salah gitu kita pilihnya. Ya, nggak salah. Tapi iyalah, yang namanya manusia ini kan Pak, tak luput dari kesilapan, kesalahan. Ya, kesempurnaan milik Allah, kekurangan milik hambanya. Kan begitu Pak ya. Saya bangga beliau duduk kembali ya. Artinya pencapaian Bapak untuk mengantarkan Jokowi sebagai presiden termasuk berhasil ya Pak ya? Alhamdulillah. Sebagai relawan ya Pak? Iya. Kira-kira strategi apa Pak yang Bapak jalankan pada saat Bapak menjadi relawan Jokowi sehingga bisa mengantarkan Jokowi menjadi presiden Pak?
Apa dengan bagi-bagi sembako atau dengan pengobatan gratis sehingga masyarakat tertarik? Ya, kita dari momen-momen itu kita menyampaikan ke masyarakat. Kita menyampaikan seperti berobat gratis ada itu Pak, boleh dibuka itu lama. Ya, saya sampaikan ke beliau bahwasanya ini adalah bantuan dari Pak Jokowi. Padahal 1 rupiah pun Pak Jokowi nggak pernah bantu, Pak. Jujur aja saya bilang. Iya. Pak, memang boleh apa Pak? Pada saat Bapak menjadi relawan, bagi-bagi sembako itu dibenarkan secara regulasi undang-undang di saat itu, Pak? Kami tidak bagi-bagi sembako. Cuman kami buat bazar. Oh, bazar Ya, pasar jadi murah, kalau Pak, ya? sembako itu nilainya harganya kita bilang 100.000 satu paket, kami jualnya hanya 25.000 Pak. Sebenarnya cara tak langsung ya mengasih ya. Iya, iya. Artinya Begitu ya. pencapaian Bapak untuk mengantarkan Pak Jokowi sampai menjadi presiden itu satu keberhasilan ya Pak ya. Sekarang gini Pak, keterkaitan tentang isu tentang keaslian ijazah Presiden Jokowi kembali mencuat. Apa pandangan Anda sebagai relawan yang telah mendukung sejak awal Pak? Pak, kami kan relawan. Ya. Enggak lah kami tanya tentang ijazah Pak Jokowi. Benar ya Pak ya? Yang setahu saya beliau kan dulu sudah daftar di KPU, sudah lulus. Ya, kita sebagai relawan mana mungkin kita nyampuri sampai sejauh itu Pak. Kan gitu ya. Kedua, kita sebatas beliau sudah dapat nomor urut lagi, kan setelah dapat nomor urut baru kita mulai start pelan-pelan tuh Pak satu kampanye. Tapi dengan kejadian belakangan ini di media, di mana-mana, sebetulnya miris juga kita Pak. Waduh, kok begini ya? Waduh, orang yang kita dukung seperti ini. Kan itu masih praduga Pak. Iya, iya. Ya, praduga, belum pembuktian, kan gitu Pak ya. Tapi Pak, sebenarnya ini sederhana loh Pak. Ya, artinya kan pendapat masyarakat, kenapa sih kok Presiden nggak mau menunjukkan ijazah secara langsung gitu kepada publik gitu Pak, sehingga publik itu tidak ada keraguan Pak. Menurut Bapak gimana pandangan Bapak? Kalau pandangan saya sih gini ya, Pak Jokowi legowo aja lah udah. Ya, kita juga selaku relawan kalau Pak Jokowi nggak legowo, kadang-kadang kita malu juga. Belakangan ini kita ditelepon teman-teman, itulah tuh jagoanmu dulu katanya. Itulah jagoanmu dulu katanya. Sebenarnya saya miris juga ini Pak. Ya, kalau saran saya daripada ini mencuat, ini kan sekarang udah jadi nasional ini Pak. Iya. Bahkan internasional bisa jadi. Iya, tentu berdampak Pak. Ya, karena teman saya yang dari Malaysia, dari Singapura juga telepon saya, itu jagoanmu katanya. Jadi kalau sekedar saran saya, Assalamualaikum Pak Jokowi, saya asli militansinya Bapak, oke, dan relawannya Bapak. Ya, dan saya melihara uang habis juga buat Bapak dulu. Saya tidak pernah minta tidak pernah minta apa-apa kepada Bapak. Mau bukti saya buktiin semua. Bon-bon beli baju sampai 700 juta ada semua bonnya. Apa yang Bapak perbuat? Nggak ada. Pak Jokowi yang terhormat, saya dan sahabat-sahabat dulu sebagai militansinya relawan Bapak, tolonglah Bapak legowo. Ini sederhana Pak. Bapak bukalah ijazah tadi, kita panggil nih semua Pak bila perlu, tim forensik semua segalanya yang memang ada kaitannya dengan situ, buka. Seandainya Pak ya ijazah ini asli ya, pas saya pun yakin asli, tapi kan karena belum dibuktikan makanya kita masih 50-50. Kalau ternyata asli, Bapak penjarakan aja itu semua mereka-mereka itu. Sebenarnya kan bukti sudah kuat Pak. Artinya dari klarifikasi dari pihak UGM juga sudah memberikan klarifikasi keterkaitan ijazah asli Pak. Tapi isu ini terus-menerus mencuat Pak. Karena belum ditunjukkan Pak. Masa ditunjukkan Pak dengan itu masih media, cuman memang tidak boleh direkam saat itu. Pak Jokowi juga memberikan lihat ijazahnya Pak. Nggak begitu dong Pak. Kalau seandainya Pak saya ada permasalahan, kalau ada satu jadi kisruhan ini, mereka minta ijazah saya buka, apa saya ambil saya suruh buka lemari anak saya suruh ambil, bawakan ijazah saya, ini tunjukin, fair. Tentunya kan begini Pak, ketika dari pihak katakanlah yang menuding bahwa diduga ijazah Pak Jokowi ini palsu, tentunya dia sudah bisa memberikan bukti Pak atas dasar palsu itu seperti apa dan bagaimana.
Dan ini bagaimana terkait tentang masalah ini menurut Bapak? Jadi begini Pak, beliau menyakalkan bahwasanya jasa Pak Jokowi palsu. Tapi mereka itu kan nggak bisa menunjukkan jasa Pak Jokowi. Benar kan gitu Pak ya? Dong. Sementara ini kan jasa beliau kan hanya sekedar fotokopi yang viral kemana-mana. Benar ya? Tapi kalau menurut saya Pak, supaya ini berhenti, tidak mencuat lagi dan menyebar kemana-mana sampai ke internasional, udahlah disudahi, legowo aja lah Pak Jokowi. Mungkin gini Pak, ada pesan-pesan Bapak terhadap orang-orang tersebut yang menyiarkan isu-isu Pak, isu-isu terkait tentang dugaan ijazah palsu ini Pak. Apa pesan Bapak terhadap mereka Pak? Kalau pesan saya, ya sudahlah, ini semua sudah terjadi, ya. Nasi juga sudah jadi bubur Pak. Kalau pesan saya tadi, saya cuma satu aja. Saya juga pernah ikut mengantarkan Pak Jokowi dulu 2 periode. Pesan saya, udahlah Pak Jokowi legowo aja deh, biar tuntas ini Pak. Jadi kalau terjadi pun nanti suatu saat ke anak cucu, ya, tidak membias Pak. Setuju nggak Pak kalau seandainya Pak Jokowi membuat satu laporan terhadap orang yang memberikan atau yang menduga bahwa ijazah Jokowi ini palsu ini Pak? Kalau saya merasa difitnah seperti itu, kalau saya selagi benar, ya saya pasti melakukan itu Pak. Artinya Bapak kan memberikan laporan ke kepolisian Pak? Iya. Nah, Iya. ya kalau Pak Jokowi seandainya dia mau berikan laporan yang menuduh ijazah palsu tadi, ya silakan aja monggo. Selagi memang itu benar Pak. Iya. Ya kan sekarang ngapain kita takut kalau itu benar? Betul. Ya. Iya. Nah, oke. Kebetulan Bapak ini mendadak nih mengundang saya. Iya. Kalau Bapak kasih waktu undang saya 2 hari, saya ambil ijazah, saya akan tunjukkan Pak. Oh, Loh gitu. ijazah saya Iya, dari iya. SD, SMP semua sampai selesai. Kan begitu kan? Artinya gitu. Ngapain Bapak. pula saya takut-takut? Sama seperti kita Pak ditangkap polisi. Iya. Tuntut ditangkap polisi Pak. Mana STNK kamu? Kata polisi. Ada. Mana? Ya tunjukkan dulu bahwasanya kalau aku salah, kata saya kan. Kan nggak begitu polisi. Iya. Kan tentulah karena kita ada, dianggap motor tadi tidak bodong, tentu dong kita keluar ini. Akan memperlihatkan. Iya, ini STNK saya. Kan gitu, ini SIM saya. Oh ya, pajak hidup, semuanya serba itu ya sudah jalan. Kalau seperti itu terjadi, masuk penjara lah semua yang fitnah Pak Jokowi. Benar nggak kira-kira menurut Bapak? Iya. Ya kan? Oke. Ya, yang saya jadi tanda tanya nih, kenapa sih Pak Jokowi nggak legowo? Pak Jokowi, kita ini militansinya Bapak dulu relawan. Kita pun siap mendukung Bapak. Kalau ternyata ini benar, kita siap. Ya, kita siap. Kenapa? Perjuangan kami tidak sia-sia saat itu Pak. Waduh Pak, kalau kita lihat video-video dulu Pak, perjuangan kita siang malam dan panas. Waduh Pak, luar biasa sebenarnya Pak, luar biasa. Nah, anak istri jadi korban, anak ikut bantu berobat gratis, istri sampai kategori hak dia pun mau jalan-jalan gini gitu, sampai saudara meninggal pun saya nggak datang keluarga pihak istri saya Pak. Itulah dulu. Luar biasa sekali. Sampai kita dulu, iya, keluarga beliau udah meninggal. Ya, Pak itu orang Mamang meninggal gini-gini, udahlah kamu aja lah yang berangkat, saya bilang. Sampai begitu Pak. Saya lagi di sini. Sementara beliau dulu yang meninggal itu keluarganya, waktu kami berumah tangga, membantu saya Pak. Gila nggak itu? Membantu kami dulu. Waktu kita susah-susah dibantu. Berdosanya luar biasa. Ya kan? Tapi ya sudahlah. Nah, kalau ini asli Pak, murni. Ya pengabdian buat Pak Jokowi dulu jadi relawan, tidak dapat apa-apa habis. Itu dia. Terakhir Pak, bagaimana Bapak melihat posisi Jokowi sebagai figur pemimpin yang setelah selesai menjabat Pak? Artinya kan beliau saat ini sudah tidak menjabat lagi. Bagaimana pandangan Bapak melihat posisi Jokowi saat ini Pak? Saya menjabat, pandangan saya banyak bangunan yang berubah, itu aja sih. Artinya memang kinerja beliau Ada, itu aja. Pak, ya? Kalau yang lain-lain, masalah korupsi, masalah apa, saya nggak ikut campur itu Pak. Saya nggak mau komen. Saya ngelihat, pertama, dulu saya dari Medan
ke kisaran perjalanan bisa sampai 5-6 jam. Sekarang cukup hanya 1,5 jam. Udah itu aja buat saya Pak. Tol, meskipun tol itu dari mana anggarannya maupun dikaitkan dengan negeri Cina, pihak-pihak kontraktor Cina, itu monggo aja. Artinya ada bentuk keberhasilan Iya, oleh itu membangun aja. Indonesia ya Pak ya. Terakhir Saya Pak, itu ada aja. pesan Kak untuk pemirsa atau netizen Pak terkait mengenai dugaan ijazah palsu Pak Jokowi ini Pak, yang ingin Bapak sampaikan sehingga netizen itu lebih bijaksana dalam menyikapi ketika ada satu isu-isu yang seperti ini gitu Pak. Oke, buat semua seluruh rakyat Indonesia, saya pribadi, ya, sekarang memang rumit ini. Ya, rumitnya begini. Satu sisi kan menyatakan ijazahnya palsu, dan Pak Jokowi satu sisi menyatakan asli. Kan itu Pak ya. Jadi kita tunggu aja lah. Kita tunggu, kita nggak usah ribut-ribut, nggak usah gimana-mana. Kita tunggu aja. Ya semoga aja Pak Jokowi ini legowo dan membukakan dan menunjukkan keasliannya. Bila perlu gelar perkara, dipanggil tim forensik semuanya hadir. Dikurung itu semua mereka tuh yang fitnah-fitnah tadi. Kalau memang ternyata jadi asli, mereka udah nggak bisa lari lagi Pak semua. Iya, iya. Tapi kalau tidak asli, palsu, ini yang juga bingung kita Pak. Ini kan masih fiktif-fiktif. Saya sendiri juga nggak bisa bilang itu asli atau itu nggak asli, karena saya sendiri nggak bisa melihat. Tapi kalau saya melihat, insya Allah. Iya, iya. Karena kita bisa cocokkan dengan jasa kita Pak. Tahun itu tulisannya, tulisan ketik atau tulisan tangan kelihatan Pak. Karena setahu saya, tahun-tahun itu, ya kita hampir nggak jauh beda itu Pak tahun-tahunnya. Tahun-tahun itu tulisan tangan Pak. Macamnya Dr. Sumitro misalnya, Dr. Adi Sumitro itu masih tulisan tangan. Setahu saya. Iya. Dan nama-namanya di sini pun saya bisa lihat Pak. Iya. Karena saya punya ijazah soalnya Pak. Ijazah SD saya seperti itu, Iya, iya. ijazah SMP Iya, seperti itu, saya mah seperti itu, semua seperti itu, ya kan? Jadi apa namanya? Nggak ada itu tulisan ketik itu, nggak ada setahu saya. Tapi kan ini ada satu sisi, saya lihat di media-media itu tulisannya ada yang ketik, ya kan? Nah, di situ kita, ya, saya nggak berani jamin bilang itu palsu atau asli Pak. Yang jelas saya pesankan kepada Pak Jokowi, legowo aja lah Pak, udahlah Pak. Ayo kita legowo, kita duduk bareng, panggilin semuanya, oh kan, buka gelar perkara. Paten Pak Jokowi. Saya tahu Pak Jokowi itu orangnya juga ya kategori Komitmen lah Pak ya. komitmen ya, dan kategori buat kita dulu ya masa itu is the best lah. Nah, tapi kalau sekarang saya nggak berani katakan lagi is the best lah Pak, ya kan? Karena banyak kejadian-kejadian ini. Nanti kalau saya bilang seperti itu, malah saya digeruduk nih. Kenapa? Sementara kau dulu relawannya. Padahal apa-apa pun saya tidak dapat. 1 rupiah pun saya nggak dapat apa-apa. Dikasih 1 rupiah pun nggak ada sama beliau Pak. Bener. Iya, iya, iya. Mengucapkan terima kasih karangan bunga buat saya nggak ada. Mana buktinya? Saya membuktikan. Iya, Kak. Artinya itu kan udah satu konsekuensi ya Pak ya. Ada untung dan ada ruginya lah Pak. Iya. Iya. Saya ikhlas Pak itu dah. Ya, oke. Terima kasih Pak Bambang Lusiadi atas kehadirannya. Semoga Bapak senantiasa diberi kesehatan Pak ya. Sukses Ya, amin, selalu, amin, Pak ya. amin, amin.